Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat Senusantara? Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam program pendidikan guru penggerak. Kali ini saya akan menyajikan tugas modul 3.1.A.6, refleksi terbimbing, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pada tayangan ini, saya akan menyajikan bagaimana saya merefleksikan diri terhadap materi yang telah dipelajari sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tayangan selanjutnya. Pandangan terhadap pernyataan tersebut adalah pendidikan hakikatnya membantu seseorang menemukan jati diri yang bermanfaat bagi orang banyak. Pendidikan harus mampu mencerminkan keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial yang diterima atas tindakan yang benar dan bertanggung jawab. Pendidikan adalah proses penyadaran terhadap manusia untuk mampu mengenal, mengerti, dan memahami realitas kehidupan yang ada di sekelilingnya hingga dapat berperilaku sesuai dengan realitas kehidupan. Guru yang merupakan bagian pemimpin dalam pembelajaran harus mampu mengidentifikasi persoalan untuk mengambil suatu keputusan yang bertanggung jawab dengan kesadaran penuh yang berdampak pada kepentingan orang banyak. Dari 7 butir soal yang disajikan dalam refleksi ini, saya memutuskan untuk memilih 5 butir soal sebagai refleksi pada pembelajaran pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Refleksi pertama, pemahaman tentang konsep-konsep yang telah dipelajari yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan adalah sebagai berikut? Dilema etika adalah situasi yang menjadi ketika seseorang harus memilih antara 2 pilihan secara moral, benar, tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Ketika menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup yang disebut sebagai paradigma dalam pengambilan keputusan. Paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika adalah individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang, dan rasa keadilan lawan rasa kasihan. Selain 4 paradigma yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, ada 3 prinsip yang dapat digunakan untuk mengatasi situasi dilema etika, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli.
Sebelum mengambil keputusan, ada 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Di antaranya, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi yang dialami, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi yang terjadi, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang dialami, pengujian benar atau salah yang meliputi uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji panutan atau idola, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, dan yang terakhir, buat keputusan. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan adalah keputusan tersebut diambil dari sudut pandang siapa, atau kita berperan menjadi siapa di situasi tersebut, karena akan menentukan perbedaan dalam pengambilan keputusan. Sebelum mempelajari modul ini, seringkali saya mengalami dilema terhadap berbagai situasi sulit di sekolah. Saya sudah mengambil keputusan yang kiranya efektif, baik bagi saya selaku orang yang mengalami dilema tersebut, maupun bagi orang lain yang terkait dengan situasi yang saya alami. Namun, dengan mempelajari modul ini, saya menjadi tahu bahwa dalam pengambilan keputusan, banyak hal yang harus dikaji agar keputusan dapat mewakili semua pihak yang berhubungan dengan situasi yang dialami. Penerapan 9 langkah yang dijadikan bahan pertimbangan dalam pengujian dan pengambilan keputusan yang harus saya pikirkan dengan seksama agar ditemukan jawaban dari situasi yang dialami. Sebelumnya, saya kurang memperhitungkan paradigma apa yang terjadi dalam dilema situasi yang saya alami. Setelah saya belajar modul ini, saya menyadari apa pentingnya mengidentifikasi paradigma. Ini bukan hanya mengelompokkan permasalahan, namun membawa pada penajaman kenyataan bahwa situasi yang sedang saya alami mempertentangkan antara dua nilai-nilai inti kebajikan yang sama-sama penting bagi saya. Perubahan yang terjadi adalah bagaimana cara saya mengambil keputusan, yaitu dengan terlebih dahulu mengenali permasalahan apa yang terjadi, siapa yang mengalami permasalahan, paradigma apa yang terjadi dalam situasi ini. Selanjutnya, sebelum mengambil keputusan, prinsip apa yang digunakan dalam situasi tersebut, dan menerapkan 9 langkah dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam praktiknya, pembelajaran yang dilaksanakan akan banyak situasi di sekolah yang akan terrealisasikan dengan efektif setelah mengetahui dilema etika dan pucukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, dan 3 prinsip pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Keberhasilan seorang guru yang menjadi pemimpin dalam mengemban salah satu tugas tersulit, yaitu mengambil suatu keputusan yang efektif. Keputusan-keputusan ini secara langsung atau tidak langsung bisa menentukan arah dan tujuan institusi atau lembaga tempat pengabdian saya menjalankan tugas. Materi modul ini akan dijadikan pedoman dan tuntunan bagi kami dalam membuat suatu keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan karena penuh pertimbangan dan menjadikan kami lebih bijaksana dan cekatan dalam membuat suatu keputusan etis. Refleksi terakhir, yaitu langkah yang berdampak pada praktik baik yang akan kami lakukan setelah mempelajari modul ini adalah kami akan coba menerapkan apa yang kami pelajari dari topik ini ketika akan mengambil keputusan
dalam situasi dilema etika dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan benar dan salah. Setelah itu, kami akan mensosialisasikan kepada rekan sejawat sehingga kami dapat menerapkan dengan serempak yang pada akhirnya menjadi suatu budaya positif dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Demikianlah tayangan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Lakukan perubahan mulai dari diri, mulai dari yang terkecil, dan mulai dari saat ini. Salam perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.